Setelah Xiaoyan berhasil mendominasi pertarungan dan membuat Feng Qing'er terluka parah, Xiaoyan pun lantas mencengkram erat leher Feng Qing'er sembari menunjukkan niat membunuh di wajahnya. Hasil akhir semacam ini secara alami telah melebihi harapan dari semua orang. Bakat serta kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang hanya muncul satu abad sekali. Tak disangka sosok yang digadang-gadang sebagai jenius terbaik di generasi ini akan dikalahkan oleh pemuda tak dikenal seperti Xiaoyan. Di antara para ahli yang hadir, Lei Zunze jelas adalah orang yang paling terkejut dengan hasil pertarungan ini. Selain itu, kemenangan tersebut juga akan mempermudah Xiaoyan pergi dari markas Pavilion Feng Lei sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati sebelumnya. Di sisi lain, Fei Tian dan para tetua lainnya pun hanya bisa terdiam. Setelah menyaksikan teratai Buddha sebelumnya, kini mereka tidak berani lagi meremehkan Xiaoyan. Dibandingkan dengan anggota Pavilion Feng Lei yang terlihat suram, wajah Feng Zunze tampak dipenuhi senyuman. Penampilan Xiaoyan hari ini benar-benar berhasil membuatnya terpukau. Dia sangat ingin tahu di manakah Yalo mendapatkan murid berbakat sepertinya. Sementara itu di arena kompetisi, kondisi Feng Qing'er tampak semakin memburuk. Meski sudah tak ada peluang untuk menang, keangkuhan di dalam dirinya membuat Feng Qing'er tak mau menyerah. Sesaat kemudian dia lalu mengerahkan seluruh energi yang tersisa dan berniat menyerang Xiaoyan dengan api hitam sebelumnya. Tatapan dingin pun seketika melintas di mata Xiaoyan ketika melihat tingkah laku Feng Qing'er yang begitu keras kepala. Dalam sekejap, api hijau giok pun melonjak dari tangan Xiaoyan dan langsung menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Meskipun nyala api ini cukup unik, tetapi di hadapan api surgawi semua itu tidak ada apa-apanya. Setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er, ekspresi Xiaoyan pun semakin serius dan mengatakan, "Nona Feng, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani untuk membunuhmu?" Tepat setelah kata-kata ini terdengar, beberapa botol giok berisikan esensi darah Phoenix kuno pun tiba-tiba meluncur keluar dari cincin penyimpanan Xiaoyan. Perubahan mendadak ini jelas membuat Xiaoyan sangat terkejut dan segera menyimpan kembali beberapa botol tersebut sebelum diketahui oleh Feng Qing'er dan yang lainnya. Tak sampai di situ, Xiaoyan pun segera mundur dan menjauh dari Feng Qing'er. Tampaknya garis keturunan gadis itulah yang telah mempengaruhi esensi darah tersebut. Sementara itu di sisi lain, tatapan Feng Qing'er kini sepenuhnya tertuju ke cincin penyimpanan di tangan Xiaoyan. Meskipun dia tidak bisa melihat secara jelas karena reaksi Xiaoyan yang terlalu cepat, tetapi Feng Qing'er bisa merasakan kalau darah di tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Setelah merenung dan memikirkan segala kemungkinan, Feng Qing'er pun perlahan bergumam dan menduga kalau benda itu kemungkinan besar adalah esensi darah dari klannya. Dengan penuh keyakinan, Feng Qing'er lantas menatap ke arah Xiaoyan dan berkata, "Serahkan benda itu kepadaku. Xiaoyan, kau benar-benar sudah keterlaluan. Kau bahkan berani mengambil sesuatu yang dimiliki klan Ponlik Iblis Surgawi." Perubahan di atas arena ini secara alami membuat Lei Zunze seketika berdiri dari tempat duduknya dan bergegas menghampiri Feng Qing'er untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak hanya Lei Zunze, Feng Zunze juga ikut turun ke arena dan muncul di depan Xiaoyan. Dengan suara pelan dia lalu mengatakan, "Menang kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah kompetisi. Feng Qing'er, meskipun kau adalah anggota dari klan Ponlik Iblis Surgawi, tetapi jangan berpikir kalau klan kuno milikmu itu bisa menjelajahi Central Plains tanpa rasa takut." Sambil tertawa dingin, Feng Qing'er pun menjawab kalau sebelumnya dia jelas merasakan keberadaan esensi darah klannya di tangan Xiaoyan. Dengan status Feng Zunze di dataran tengah, Feng Qing'er yakin dia seharusnya tahu aturan yang berlaku dalam klan Ponlik Iblis Surgawi, di mana semua bagian tubuh terutama esensi darah dari anggota klan yang sudah mati tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Dan tindakan Xiaoyan ini bisa dianggap telah melanggar tabu terbesar di dalam klannya. Jika masalah ini sampai menyebar, pasukan tim penegak hukum dari klan Ponlik Iblis Surgawi pasti akan langsung bertindak. Senyum di wajah Feng Zunze pun perlahan menghilang. Bagaimanapun dia jelas mengerti seberapa kuat klan kuno tersebut. Tak berselang lama, Xiaoyan pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan, "Nona Feng, aku sungguh tak mengerti dengan apa yang baru saja kau katakan. Sebaiknya kau tidak menuduhku melakukan sebuah pelanggaran serius semacam itu. Jika kau ingin menghukum seseorang tanpa alasan, maka kau harus siap untuk menerima akibatnya." Perkataan Xiaoyan itu jelas membuat Feng Qing'er merasa semakin kesal dan mengatakan, "Jika kau sungguh berani, maka biarkan aku untuk memeriksa cincin penyimpananmu itu." Permintaan Feng Qing'er ini jelas sudah terlalu berlebihan bagi semua orang, terutama di mata Feng Zunze. Dengan ekspresi serius dia lalu berkata, "Meskipun Pavilion Bintang Jatuh tidak bisa dibandingkan dengan klan Ponlik Iblis Surgawi, tetapi kami bukanlah sesuatu yang bisa ditindas oleh orang lain. Sebagai generasi muda, kau sebaiknya tidak bertindak terlalu arogan."
Setelah melihat Feng Zunze yang mulai terbawa amarah, Feng Qing'er pun jelas tidak berani mengatakan apa-apa lagi untuk menentang Master Douzun sepertinya. Namun karena esensi darah tersebut sangat berguna bagi klannya, terlebih esensi darah ini juga bisa membantu memperkuat garis keturunan mereka. Feng Qing'er pun tidak mau menyerah dan bertekad untuk merebutnya dari tangan Xiaoyan. Dengan ragu-ragu dia lalu berkata, tak masalah jika kau tidak mengizinkanku untuk memeriksa cincin penyimpanannya. Namun aku harus tetap menggunakan keterampilan khusus dari klan kuno milikku. Jika masih tidak menghasilkan apa-apa, maka aku akan meminta maaf di hadapan semua orang. Meskipun permintaan Feng Qing'er kali ini terdengar cukup masuk akal, tetapi Feng Zunze masih merasa sangat khawatir. Jika Xiaoyan sampai terbukti memiliki esensi darah dari klan Ponik Iblis Surgawi seperti yang dikatakan oleh Feng Qing'er, maka masalah ini akan menjadi sangat sulit untuk diselesaikan. Demi menghilangkan kecurigaan itu, Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan akhirnya mengizinkan Feng Qing'er untuk memeriksa tubuhnya dengan keterampilan khusus dari klan Ponix Iblis Surgawi. Keputusan Xiaoyan ini tentu membuat semua orang tertegun, bahkan termasuk Feng Qing'er sendiri. Namun karena Xiaoyan sudah setuju, Feng Qing'er pun tak membuang waktu lagi dan segera mengeluarkan setetes darah dari ujung jarinya. Sesaat kemudian tetesan darah itu pun perlahan berubah menjadi sebuah tulisan segel misterius dan berhenti tepat di hadapan Xiaoyan. Sebuah cahaya merah pun perlahan menyebar dari segel tersebut dan mulai memindai seluruh bagian tubuh Xiaoyan termasuk cincin penyimpanannya. Namun sampai sejauh ini tidak ada satupun keanehan yang muncul. Setelah pencarian berlangsung cukup lama, segel itu pun perlahan memudar dan akhirnya terserap kembali ke dalam tubuh Feng Qing'er. Hasil pencarian ini secara alami membuat Feng Qing'er merasa tidak terima dan meminta Xiaoyan agar segera mengeluarkan esensi darah yang sudah dia sembunyikan. Bagaimanapun dia sangat yakin kalau item yang meluncur dari cincin penyimpanan Xiaoyan sebelumnya tidak lain dan tidak bukan adalah esensi darah dari klan miliknya. Feng Zunze yang berada di depan Xiaoyan pun sontak berteriak dengan suara dingin. Jika kau terus menimbulkan masalah, maka jangan salahkan Yang Mulia Douzun ini karena tidak memberikan wajah pada klan Ponix Iblis Surgawi milikmu. Sebagai seorang guru, Lei Zunze pun perlahan maju dan meminta Feng Qing'er untuk tidak memperpanjang masalah ini. Terlepas dari seberapa kuat dia ingin menerkam Xiaoyan, pada saat ini Feng Qing'er tetaplah murid dari Lei Zunze. Oleh sebab itu dia pun akhirnya mengalah dan memendam semua kekesalannya. Sesuai dengan ucapan yang dia katakan sebelumnya, Feng Qing'er pun lantas menangkupkan kedua tangannya dan memohon maaf kepada Xiaoyan atas segala kesalahpahaman yang terjadi. Tentu saja semua itu dia lakukan dengan penuh keterpaksaan. Karena pertarungan tersebut telah sepenuhnya berakhir, Feng Zunze pun perlahan tersenyum ke arah Lei Zunze dan berkata, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, aku pikir dendam antara Xiaoyan dan Pavilion Feng Lei seharusnya sudah terselesaikan dengan baik. Pada saat ini Lei Zunze pun hanya bisa terdiam. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, namun dengan statusnya dia jelas tidak mungkin mengingkari perkataannya sendiri. Akan tetapi jika di masa depan Xiaoyan sampai membocorkan gerakan 3 rupa petir kepada orang lain, maka dia sendiri yang akan bertindak untuk membunuhnya. Feng Zunze pun perlahan tertawa sembari menatap area di sekitarnya. Setelah pertarungan sengit antara Xiaoyan dan juga Feng Qing'er, kompetisi yang diadakan 4 pavilion jelas tidak mungkin bisa dilanjutkan lagi. Dalam hal kekuatan, Feng Qing'er bisa dikatakan sebagai yang terkuat di antara 3 jenius lainnya. Oleh karena itu, Feng Zunze menyarankan pemenang dari kompetisi kali ini akan diberikan kembali kepada Pavilion Feng Lei. 2 elit dusun yang tersisa pun hanya bisa menganggukkan kepala mereka dan menyetujui saran dari Feng Zunze tersebut. Karena semua urusan sudah terselesaikan, Feng Zunze pun lantas pamit dan bergegas pergi meninggalkan area pegunungan Pavilion Feng Lei bersama Xiaoyan, Lin Yan, dan juga Mu Qingluan. Setelah kepergian kelompok Feng Zunze, 2 pavilion lainnya pun ikut pamit dan pergi meninggalkan arena kompetisi. Pada saat ini hanya tersisa anggota dari Pavilion Feng Lei yang berada di arena kompetisi tersebut. Sesaat kemudian Lei Zunze lantas menyapu pandangannya ke arah Feng Qing'er dan mengatakan, jika kau memang yakin Xiaoyan memiliki esensi darah itu, maka kau harus segera kembali dan melaporkan masalah ini kepada klanmu. Dengan begitu, para petinggi yang ada di klan Ponix Iblis Surgawi pasti akan bertindak dan menangkap Xiaoyan. Bahkan jika orang-orang dari Pavilion Bintang Jatuh ikut campur, seharusnya hal ini tidak akan menjadi masalah besar bagi eksistensi kuat seperti mereka. Sementara itu, di sisi lain, kelompok Feng Zunze kini telah sepenuhnya keluar dari area pegunungan Pavilion Feng Lei. Hal ini secara alami membuat Xiaoyan merasa lega dan perlahan mengeluarkan nyala api hijau giok di telapak tangannya. Di bawah suhu api yang sangat panas itu terlihat ada beberapa tetesan darah yang mengandung riak energi menakutkan tercampur di dalamnya. Pemandangan ini sontak membuat Feng Zunze dan yang lainnya terkejut bukan main.
Mereka sungguh tak menyangka Xiaoyan ternyata menyembunyikan esensi darah tersebut di dalam api surgawi. Pantas saja Feng Qing'er tidak bisa menemukannya bahkan setelah menggunakan keterampilan khusus dari klan Phoenix miliknya. Menurut pengamatan Mu Qingluan, esensi darah Phoenix kuno di tangan Xiaoyan adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan melalui Phoenix iblis surgawi yang sudah mencapai kelas Douzun. Bagaimanapun Mu Qingluan berasal dari klan burung mitikal yang tidak berbeda jauh dengan klan Phoenix kuno tersebut. Oleh sebab itu dia sangat memahami betapa berharganya tetesan darah itu. Ekspresi Feng Zhuze pun seketika berubah ketika mendengar hal ini. Kekuatan Phoenix iblis surgawi di tingkat Douzun adalah eksistensi yang sangat ditakuti bahkan di seluruh wilayah dataran tengah. Bahkan jika para setan tua ini mati, mereka pasti akan kembali ke altar pensucian klan mereka. Lantas bagaimana bisa esensi darah yang sangat berharga itu jatuh ke tangan Xiaoyan? Sesaat kemudian perubahan yang sangat aneh pun mulai terjadi pada tubuh Xiaoyan. Menurut penglihatan Feng Zhuze, sepertinya masih ada tetesan darah Phoenix kuno yang tertinggal di dalam tubuh Xiaoyan dan tak bisa dikeluarkan. Lin Yan yang merasa cemas pun segera bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkannya. Mu Qingluan pun menjelaskan kalau esensi darah Phoenix kuno pada dasarnya mengandung kekuatan garis keturunan klan Phoenix iblis surgawi, sehingga sangat mustahil bagi manusia biasa untuk menyerapnya. Jika seseorang mencoba menyerap esensi darah tersebut secara paksa, kemungkinan besar tubuhnya akan langsung meledak. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah membantu Xiaoyan untuk mengeluarkan esensi darah Phoenix kuno yang tersisa di dalam tubuhnya itu. Namun di situ Feng Zhuze memberitahu kalau metode ini sudah tidak bisa lagi digunakan. Semua itu dikarenakan tetesan darah tersebut tampaknya sudah menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan karena suhu panas yang dipancarkan api surgawi. Jika Feng Zhuze sampai campur tangan dalam masalah ini, takutnya dia hanya akan memperburuk kondisi tubuh Xiaoyan. Oleh sebab itu, mereka berharap Xiaoyan bisa mengusir darah kuno itu dengan kekuatannya sendiri. Beberapa saat kemudian, retakan garis merah pun perlahan muncul di permukaan kulit Xiaoyan. Tidak hanya penampilan luarnya saja yang berubah, tetapi bagian dalam tubuhnya juga benar-benar sangat kacau. Keganasan yang terkandung di dalam darah kuno tersebut menimbulkan rasa sakit yang tiada habisnya. Beruntung hanya satu tetesan darah saja yang terpecah. Jika sebelumnya 3 tetesan yang tersisa ikut terbakar api surgawi, kemungkinan tubuh Xiaoyan akan langsung meledak saat itu juga. Sambil menyalurkan kekuatan spiritual miliknya, Xiaoyan pun perlahan mulai mempelajari situasi di dalam tubuhnya. Berkat kekuatan spiritual Xiaoyan yang setara dengan alkemis tingkat 7, dia pun akhirnya berhasil mengumpulkan esensi darah Phoenix kuno yang menyebar menjadi satu dan segera membungkusnya dengan api surgawi. Suhu panas yang dipancarkan api hijau giok ini pun terus meningkat hingga membuat keganasan yang terkandung di dalam esensi darah tersebut perlahan melemah. Setelah pembakaran berlangsung cukup lama, esensi darah Phoenix kuno itu pun akhirnya berhasil disempurnakan dan berubah menjadi kabut energi yang sangat murni. Sejumlah kecil energi kabut itu pun tampak merembes keluar dari kuali api dan menyatu ke setiap bagian tubuh Xiaoyan. Setelah penyerapan tersebut, Xiaoyan bisa merasakan kalau kondisi fisiknya benar-benar telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun begitu proses penyerapan ini terjadi berulang kali, tubuh Xiaoyan pun tampaknya telah mencapai batas maksimal. Jika sisa energi di dalam kuali api terus merembes keluar dan menyebar, kemungkinan besar tubuh Xiaoyan akan meledak. Situasi berbahaya ini jelas membuat Xiaoyan sangat dilema dan berpikir keras apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tepat ketika tanda-tanda ledakan tubuh semakin meluas, Xiaoyan pun tiba-tiba membuka kedua matanya. Dan secara bersamaan sepasang sayap tulang yang telah dia sembunyikan selama ini pun seketika muncul di punggungnya. Dalam sekejap energi yang meluap di tubuh Xiaoyan pun tampak mengalir deras ke dalam sayap tulang tersebut. Penyerapan energi ini secara alami membuat sayap tulang tumbuh 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya hingga memancarkan aura super kuat yang menembus langit. Sesaat kemudian tubuh Xiaoyan yang sudah hampir meledak pun perlahan pulih dan kembali ke kondisi normalnya. Pemandangan ini secara alami membuat Feng Zhuze dan yang lainnya tercengang sampai tak bisa berkata-kata. Sebagai sesama magical beast, Mu Qingluan jelas menyadari kalau sayap tulang itu merupakan benda yang disempurnakan dari mayat Phoenix iblis surgawi. Tidak hanya Mu Qingluan, Feng Zhuze juga merasakan hal yang sama. Meskipun tampilannya sedikit berbeda, tetapi aroma yang terpancar dari sayap tulang itu serupa dengan beberapa Phoenix iblis surgawi yang dia temui di masa lalu. Dengan adanya esensi darah serta sayap tulang, mereka pun bertanya-tanya apakah Xiaoyan benar-benar sudah membunuh salah satu anggota dari klan Phoenix kuno itu. Feng Zhuze pun sedikit termenung dan mengatakan, bocah kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yalo termasuk dia sendiri akan berpikir 2 kali sebelum menyentuh seseorang dari klan Phoenix iblis surgawi.
Tak berselang lama, Xiaoyan pun perlahan berdiri sembari mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap, kekuatan luar biasa melonjak dari dalam tubuh Xiaoyan hingga membuatnya mengeluarkan auman super kuat ke arah cakrawala. Feng Zunze yang mendengar teriakan itu pun sontak menemukan ada seutas terowongan naga dan juga Phoenix yang terkandung di dalamnya. Jika kemampuan ini digunakan secara bersamaan dengan teknik gelombang sonik, maka tekanan yang dihasilkan pasti akan sangat menakutkan. Xiaoyan sendiri juga terkejut dan menduga kalau teriakan Phoenix yang disebutkan Feng Zunze seharusnya dia dapatkan ketika menyerap esensi darah sebelumnya. Sukacita pun dengan cepat melonjak di hati Xiaoyan. Dia yakin kecepatan sayap tulang pasti sudah meningkat pesat. Jika dia menambahkan gerakan 3000 petir, kemungkinan ahli setingkat Fei Tian tidak akan bisa lagi untuk mengejarnya. Selain kecepatan sayap tulang yang bertambah, Xiaoyan juga merasakan kalau kulitnya kini menjadi lebih keras, bahkan bisa dikatakan setara dengan beberapa magical beast. Meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan peningkatan doki sama sekali, tetapi pertahanannya saat ini sudah jauh melampaui manusia biasa. Oke, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 104 part 2-nya. Dan untuk spoiler pembahasan selanjutnya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time. Fade away.